Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mayamin, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang saya hormati, pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Mas Muhammad, yang mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melanjutkan perjuangan daripada abahnya, Ibu Nyai, dan juga keluarga akhina fillah al-maghfurlah Kil Haj Zainul Mustafa, Ustadz Sya'roni selaku pengajar harian di pondok pesantren ini, para asatid baik yang di madrasah atau yang di pondok pesantren, khususnya kepala sekolahnya Ustadz Sugito dan Ustadz Syarif, Al-Habib Ibnu Arabi, para wali-wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap di bulan Sya'ban, rata-rata semua pondok pesantren itu membuat acara yang namanya Haflatul Imtihan. Ada apa dengan Haflatul Imtihan? Setiap pondok membuat pentas, tapi bukan pentas joget-joget. Pondok atau madrasah itu tempat menimbah daripada ilmu. Ilmu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Itu pengasuh pondok dan pengasuh madrasah, mereka itu orang-orang yang mujahadah, orang yang waro, yang puasa dulu ketika mendirikan madrasah dan pesantren, sehingga tidak layak seperti zaman sekarang acara imtihan-imtihan itu menampilkan perempuan-perempuan yang terbuka auratnya dan berjoget. Kenapa? Itu sama dengan menghinakan daripada pendiri pondok pesantren dan pendiri daripada madrasah-madrasah. Seperti inilah sebenarnya seharusnya acara-acara daripada Haflatul Imtihan. Dikumpulkan daripada wali santri, dikumpulkan daripada wali murid, dikumpulkan para santri, diberi nasihat orang tuanya tentang mendidik daripada anaknya. Karena dikatakan oleh ulama, al-adabu minal aba wassalahu alallah. Mendidik seorang anak itu tanggung jawab daripada orang tua. Bagaimana cara mendidik anak tadi, kata Gus Muhibullah Khalil? Mendidik itu tugas daripada orang tua, laki ataupun perempuan. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Anak itu anak, kullu mauludin yuladu al fitrah. Semua ini anak ini laki atau perempuan, ketika dilahirkan semua dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Suci daripada apa? Suci daripada maksiat, bersih daripada galil adab, kurang ajaran kepada orang tua, bersih mereka daripada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani.
Kata baginda Nabi, orang tualah yang menjadi penyebab anak-anaknya itu tingkah lakunya seperti orang-orang Yahudi, tingkah lakunya seperti orang-orang Nasara, tingkah lakunya seperti orang-orang Majusi. Artinya, tanggung jawab ini besar dibebankan oleh Allah kepada orang tua. Didik anaknya yang baik, ajari akhlak, ajari sopan santun, ajari tata krama, bagaimana adab etika dengan orang tuanya, dengan bibinya, dengan yang lebih tua, terlebih-lebih dengan para ustadz-ustadz yang mengajarkan ilmu agama. Kenapa? Karena dikatakan al-aba salasatun, aba'uka salasa. Orang tua itu ada 3 kata Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, man zawwaja bintah, man waladaka. Yang pertama, orang yang melahirkan kamu. Ayah biologis, orang tua biologis. Yang kedua, man zawwaja bintah, mertua yang menikahkan putrinya dengan Anda. Yang ketiga, man allamaka wa huwa afdaluhum. Yang ketiga adalah yang mengajarkan kalian ilmu agama dan yang terbaik daripada orang tua. Kenapa? Li'annal aba, karena orang tua itu adalah abul jasad, orang tuanya jasad. Bapak ibu itu adalah orang tuanya jasad, cuma memberikan makan minum, membelikan pakaian, memberi ABC, sudah. Sedangkan seorang guru, seorang ustadz, abur roh, ayah daripada roh. Tentunya roh itu lebih afdol, lebih mulia daripada yang namanya jasad. Ketika orang tua tidak mampu mendidik daripada anaknya, orang tua jangan sampai melepaskannya terjerumus ke dalam maksiat, itu anak-anaknya. Ketika Anda tidak mampu mendidik anaknya, masukkan itu anak-anaknya di pondok pesantren. Pasrahkan kepada guru dan pengasuhnya. Kenapa? Agar mereka leluasa untuk mendidik dan mencetak anak-anak Anda menjadi orang-orang yang bermanfaat. Sebenarnya guru yang ada di pesantren ini kepanjangan tangan atau kaki tangan daripada orang tua. Sehingga kalau seorang guru marah dengan anak-anak santri, itu seperti Anda orang tua di rumah marah dengan anaknya sendiri. Jangan dilarang. Guru itu menegur daripada para santri, itu menunjukkan kasih sayang daripada guru kepada santrinya. Kalau ada guru nggak sayang kepada santri, guru itu tidak pernah menegur santri. Mau santrinya tidur terus nggak belajar, dibiarkan. Mau santrinya melanggar, dibiarkan. Mau santrinya males, dibiarkan. Tapi kalau guru yang perhatian, anak yang malas ditegur, anak yang tidur terus pelajaran ditegur, yang melanggar ditegur, itu berarti guru-guru yang sayang kepada santrinya. Alhamdulillah, saya terpanggil, saya sendiri pribadi terpanggil. Untuk apa? Untuk memantau daripada pondok pesantren Al-Amin setelah ditinggal oleh saudara saya Kiai Haji Zainul Mustafa. Karena beliau di masa hidupnya itu, setiap seminggu sekali, pasti meluangkan waktu untuk duduk dengan saya. Masalah apapun beliau ceritakan. Tidak ada rahasia antara saya dan beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji Mustafa. Sehingga ketika beliau meninggal, meskipun saya tidak diminta oleh keluarga besar beliau, tetap ini tanggung jawab, saya juga terpanggil untuk memantau daripada para santri-santri. Sehingga saya luangkan waktu sebisa mungkin kosongnya ketika siang hari saya datang untuk mengajar daripada Bidayatul Hidayah, untuk mengajarkan anak-anak santri tafsir Jalalain. Intinya saya tidak ingin pondok ini ditinggalkan oleh beliau Kiai Haji Zainul Mustafa, kemudian saya yang seperti adiknya membiarkan
ini pondok tidak berjalan seperti beliau semasa hidupnya. Sehingga saya perhatikan ini pesantren, setiap ada acara saya sempatkan datang. Kecuali semalam tahlil daripada abah beliau Kiai Hasan Askia, saya tidak bisa hadir karena kebarengan penutupan daripada rutinan di Pondok Kanigaran, karena saya juga punya rutinan di Pondok Kanigaran dan penutupan, dan saya yang harus ngisi. Alhamdulillah semalam ada Ustadz Sa'roni selaku pengajar, biasanya juga ada, sehingga kami tinggal semalam kemana? Ke Pondok Zainul Islah Kanigaran. Untuk orang tua nggak usah bingung dengan anak-anaknya. Kalau sudah dipondokkan di Al-Amin, ini pondok bukan sekedar pondok biasa. Berapa banyak daripada orang-orang hebat datang ke sini. Al-Habib Abdullah Baharun, guru daripada Kiai Haji Zainul Mustafa, guru yang ada di Hadramut, 3 kali datang ke sini. Para kiai-kiai besar juga datang ke sini. Baik yang dari Indonesia, yang besar-besar dari Al-Habib Jin dan yang lainnya, datang semuanya ke sini. Alhamdulillah, semua yang datang ke sini, mereka semuanya dengan mata batinnya memuji daripada pondok pesantren ini, dan saya sebagai saksinya setiap itu. Setiap mereka datang, saya hadir soalnya. Dan semuanya mendoakan daripada kelancaran daripada pondok pesantren ini, dan berharap santri-santri dari pondok pesantren ini didoakan semua oleh orang-orang besar tadi menjadi penerus dan pewaris baginda Nabi besar Muhammad SAW. Didoakan menjadi pewaris Nabi Muhammad, bukan pewaris CEO Laguna, Bu. Pewaris Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika tidak mampu orang tua memberikan tarbiyah, maka guru-guru inilah sekarang ini yang melanjutkan tarbiyah pendidikan yang telah diamanai oleh orang tua. Insya Allah guru-guru yang diamanati di sini insya Allah amanah, tanggung jawab. Saya juga memperhatikan dan juga mengawasi para guru-guru di sini. Untuk apa? Yang biasanya Gus Mustafa itu memiliki pertanggungjawaban kepada wali santri, sekarang saya bertanggung jawab kepada wali-wali santri. Jika ada apa-apa di sini, membantu daripada Mas Muhammad yang masih kecil. Kalau sudah beliau besar, sudah saya lepas nantinya. Beliau karena masih di pesantren, saya masih bertanggung jawab di sini sampai beliau mampu untuk mengemban dan melanjutkan daripada pondok pesantren yang ditinggal oleh abahnya. Saya juga sering WhatsApp sama Mas Muhammad. Saya sering ngomong, jangan ditinggal pesantrennya kalau lagi libur, kalau di sini kasihan itu santri-santri karena nggak ada apa. Saya gitu kan. Kenapa? Agar beliau sudah merasakan tanggung jawab yang ditinggal oleh abahnya. Ini pondok pesantren ini bukan dibangun cuma dengan harta. Ini dibangun dengan tahajud malam hari, dibangun dengan doa-doa, dibangun dengan mujahadah. Nggak usah khawatir sampean Bapak Ibu di sini. Nggak usah khawatir. Guru-guru di sini tetap seperti zaman daripada saudara saya Kiai Haji Zainul Mustafa, mereka disiplin dalam mengajar dan tidak ada yang menyepelekan daripada urusan mengajarnya. Saya sering WhatsApp sama kepala sekolahnya Ustadz Sugito, gimana guru-gurunya? Saya nggak cuma tanya santri, itu perhatikan santri-santrinya, jangan sampai seperti anak-anak yang di luar. Saya tanya guru-gurunya gimana, bukan cuma santri, gurunya saya tanya. Alhamdulillah semua jawabannya memuaskan, dan saya kesini juga melihat semuanya memuaskan. Alhamdulillah, mudah-mudahan cita-cita yang besar daripada guru kita Kiai Haji Zainul Mustafa terwujud lanjut di pondok pesantren Al-Amin di sini. Dan juga saya mengingatkan santri-santri, santri ini laki perempuan, santri itu cerminan daripada gurunya. Cermin itu kalau kita berdiri di depan, memantulkan foto, menampilkan orang yang ada di hadapannya. Jangan sampai mencoreng daripada nama kiai. Jangan sampai membuat nama kiai jelek. Tunjukkan, seperti di pondok pesantren diajarkan sholat berjamaah di rumahnya dengan orang tua atau di masjid. Sebagaimana diajari wirid para santri-santri di sini, di pondok
laksanakan itu wirid-wirid ada di rumahnya. Sebagaimana di pondok pesantren diajarkan adab, akhlak, lanjutkan di rumahnya. Sudah diajarkan oleh guru-guru akhlak dan adab kepada orang tuanya, itu diamalkan, bukan cuma sekedar didengar oleh santri, tapi amalkan di rumah. Bantu orang tuanya jika mereka membutuhkan daripada bantuan. Insya Allah, jika orang tua ada sinergi dengan pondok pesantren, ada sinergi dengan para pengurus pondok pesantren. Kalau anak Anda di pondok pesantren, tanggung jawab oleh para ustadz. Sekarang pulang, ustadznya nggak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak Anda di rumah. Tanggung jawab siapa? Anda sebagai orang tua tadi itu, kata Gus Muhibullah. Pakai HP boleh, tapi dijami. Saya di rumah itu meskipun anak-anak itu kecil, yang besar juga, saya batasi. Sabtu, duhur boleh pakai, Minggu siang sudah selesai 1 hari. Meskipun yang besar. Kenapa? Karena waktu muda ini waktu untuk menanam ilmu. Kalau waktu yang produktif, yang bagus ini habis digunakan untuk HP, kapan dia akan menghafal Alfiyah seperti tadi? Saya senang mendengarnya. Kapan digunakan untuk menghafal daripada Zubat? Kapan waktu itu digunakan untuk mempelajari Al-Miftah? Sehingga di rumah tanggung jawab daripada bapak dan ibu. Ingatkan anak-anaknya apa yang telah dipelajari di pondok pesantren. Sehingga nanti ketika balik di bulan Syawal dengan semangat. Adik-adik santri ini, anak-anak santri ini pulang, kata Gus Muhibullah, jangan kitabnya langsung dibuang. Jangan, bawa kitabnya sambil diulangi sedikit-sedikit. Pelajarannya sambil dilihat sedikit. Ketika bulan Ramadan, ramaikan masjid dengan tadarus. Itu seharusnya santri-santri ketika pulang. Oleh karenanya, ayo. Kapan pulangan? Hari ini mungkin pulangan daripada para santri-santri di sini. Ayo, saya minta orang tua untuk mengawal anak-anaknya ada di rumah, karena mereka masih membutuhkan daripada bimbingan daripada orang tua, walaupun di pesantren sudah dibimbing oleh para ustadz-ustadznya. Gantian sekarang. Selama liburan 20 Syawal balik itu tanggung jawab orang tua. Mungkin kalau di sini ada ngaji Ramadan, bisa yang mau hadir, yang ingin nambah ilmu, gak ada masalah. Dipersilahkan untuk balik ke pesantren. Kalaupun gak balik gak apa-apa. Ingat, jangan mencoreng nama pondok pesantren dan nama kiai. Mudah-mudahan semua santri daripada Al-Amin dijadikan ulamaul amilin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan pewaris baginda Nabi Muhammad, penerus baginda Nabi Muhammad, memiliki akhlak yang baik, adab yang baik. Mudah-mudahan wali santri semuanya diberi rezeki yang banyak, dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga pondok pesantren Al-Amin ini, khususnya menjaga keluarga besarnya. Dan ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua wali santri. Dan jika ada keluhan-keluhan bisa disampaikan kepada kepala pesantren dan madrasah. Saya juga nanti bisa merapat jika perlu musyawarah dengan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.